Zelensky ketakutan Ukraina terancam kehilangan dukungan AS di perang lawan Rusia. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mulai ketakutan jika Ukraina kehilangan dukungan dari Amerika Serikat di medan perang. Ketakutan itu muncul seusai Zelensky menerima pesan berbahaya dari beberapa politisi partai politik. Pasalnya ada beberapa pihak di bipartisan yang tidak setuju dengan keputusan Washington membantu Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Zelensky kepada media Spanyol. Hal itu disampaikan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez ke Kiev. Zelensky menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan untuk negara yang dipimpinnya. Tak hanya Pedro, namun mantan wakil presiden AS Mike Pence juga mengunjungi Ukraina pada Kamis. Disebutkan kunjungan secara mendadak itu demi bertemu Zelensky secara langsung. Dalam pertemuan itu, Mike mengatakan kepada Zelensky bahwa pasukan Ukraina memiliki mental pemberani, sehingga pihaknya mendukung kebebasan dan melawan agresi Rusia. Kebebasan menang di Ukraina dan sekarang lebih dari sebelumnya. AS perlu tetap percaya dengan para pejuang pemberani di sini di Ukraina yang berdiri untuk kebebasan dan melawan agresi Rusia, kata Mike. Perlu diketahui, Mike merupakan presiden dari Partai Republik pertama yang bertemu Zelensky selama kampanye. Mike jadi pendukung penuh Ukraina saat ia menghadapi Donald Trump untuk nominasi partai mereka. Sementara Trump sendiri menolak AS membantu Ukraina untuk memenangkan perang. Perpecahan inilah yang membuat Zelensky ketakutan kemungkinan suatu saat akan kehilangan dukungan AS. Namun untuk saat ini pihaknya bernafas lega lantaran tidak kehilangan dukungan bipartisan. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak agar NATO segera mengirim undangan agar negara yang dilanda konflik itu dapat memulai proses untuk bergabung dengan aliansi. Presiden Ukraina mengatakan tidak akan hadir dalam pertemuan puncak pada Juli mendatang jika para pemimpin aliansi militer itu tidak menunjukkan keberanian melakukannya, kata Kepala Penasihat Diplomatik Lord Zovka kepada Reuters. Sementara itu, Pentagon mengatakan tidak ada keputusan dalam waktu dekat untuk memberi Kiev rudal jarak jauh ATACMS. Ukraina telah lama mencari sistem rudal taktis Angkatan Darat Amerika Serikat atau ATACMS dengan alasan rudal akan membantu mereka menyerang pasukan Rusia jauh di belakang garis depan. Sebelumnya, pesawat jet F-16 buatan Amerika Serikat tidak akan dipasok ke Ukraina pada tahun ini. Akan tetapi akan dikirim ke Kiev mulai awal 2024. Demikian disebutkan oleh media Politico mengutip pernyataan seorang pejabat barat yang tidak disebutkan namanya. Kantor berita tersebut menyebutkan sang sumber membocorkan bahwa pelatihan para pilot F-16 dari Ukraina akan dilakukan di Rumania. Masalah penyediaan F-16 diharapkan menjadi salah satu topik yang dibahas selama KTT para pemimpin NATO di Litua bulan depan. Menurut Buletin Harian Keamanan Nasional Politico, mulai pada hari Jumat, transfer pesawat dapat dimulai tahun depan, tetapi jadwal pengiriman tetap tidak pasti. Belanda dan Denmark adalah negara-negara yang kemungkinan akan memasok jet tersebut, menurut situs berita tersebut. Informasi tersebut berasal dari pejabat militer barat saat ini dan sebelumnya yang berbicara kepada Politico tanpa menyebut nama. Awal pekan ini, outlet tersebut melaporkan bahwa Rumania mungkin akan dipilih untuk menjadi tuan rumah program pelatihan bagi pilot Ukraina yang dipilih untuk menerbangkan F-16. Dengan mendekati pemilihan umum, paruh waktu AS Partai Republik di Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka akan memotong bantuan ke Ukraina jika mereka mengambil kendali Kongres. Pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat dijadwalkan akan diadakan pada 8 November. Dalam pemilihan ini, pemilih Amerika akan memilih semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sepertiga dari anggota Senat, sebuah isu yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di Kongres Amerika Serikat untuk Partai Republik. Demokrat sekarang memiliki mayoritas yang rapuh baik di Dewan Perwakilan Rakyat dari Senat. Pemilihan ini dianggap sebagai pemilihan penting, terutama sejalan dengan kebijakan luar negeri Amerika mengenai perang antara Rusia dan Ukraina. Negara ini telah mengalokasikan miliaran dolar untuk membantu Ukraina selama 9 bulan terakhir. Washington terlihat Ukraina sebagai negara di mana ia dapat mencapai tujuan jangka panjangnya melawan Rusia, terutama Presiden Vladimir Putin yang dianggap sebagai pemenang keras tujuan ekspedisi Amerika Serikat. Namun kelanjutan dari bantuan ini sangat diragukan ketika Partai Republik memenangkan pemilu paruh waktu itu. Presiden Joe Biden sendiri berkata, "Saya khawatir jika Partai Republik memenangkan pemilihan November 2022 nanti." Sementara itu, Kevin McCarthy, pemimpin minoritas DPR AS, telah memperingatkan dalam hari ini Amerika Serikat menghadapi resesi. Sekalipun demikian, Oleksiy Reznikov, Menteri Pertahanan Ukraina, mengatakan dalam konteks ini bahwa dalam pertemuan dengan anggota parlemen Amerika termasuk Demokrat dan Republik, mereka meyakinkan bahwa dukungan berpartisan untuk Ukraina akan terus berlanjut.
Tampaknya masalah bantuan lanjutan ke Ukraina telah menjadi titik ketegangan bahkan untuk partai publik, dalam hal ini Elizabeth Brown, anggota Amerika Enterprise Institute menekankan. Perbedaan pada nada suara partai publik mencerminkan ketegangan domestik atas kebijakan luar negeri. Ini adalah tanda-tanda yang jelas dan adanya dua faksi di partai publik, faksi Trump dan faksi Republik yang lebih tradisional. Sekarang di Eropa, khawatir tentang kelanjutan bantuan Amerika juga meningkat. Tobias Ellwood, salah satu perwakilan senior parlemen Inggris yang merupakan kepala komite pemilihan pertahanan di parlemen, mengatakan dalam hal ini, jika Amerika mundur, Putin dapat menarik kemenangan dari puing-puing kekalahan. Para pemilih Amerika akan pergi ke tempat pemungutan suara pada 8 November untuk berpartisipasi dalam pemilihan paruh waktu. Hasil pemilu ini akan mempengaruhi kebijakan dalam luar negeri Amerika Serikat, termasuk pendekatan Washington terhadap perang di Ukraina dan nasib perang ini. Perwakilan anggota DPR Amerika Serikat Paul Gosar telah meminta Washington untuk memotong bantuan asing ke Ukraina yang menurutnya digunakan untuk mendanai konflik yang seharusnya tidak melibatkan AS. Dan di Capitol Hill, sejumlah anggota parlemen Partai Republik mengecam buku cek terbuka Presiden Joe Biden untuk Kiev. Dalam cuitan di Twitter, Gosar mengecam tidak ada lagi bantuan luar negeri, terutama untuk mendanai perang yang seharusnya tidak melibatkan AS, Biden dan keluarga kriminalnya. Mungkin berutang Zelensky, tetapi mereka tidak berutang lagi tentang hal apapun. Seorang anti-intervensi yang gigih dan anggota kokus tidak resmi American First Partai Republik Golkar telah muncul sebagai salah satu pengkritik paling keras terhadap kebijakan Ukraina pemerintahan Biden. Anggota Kongres Arizona itu memberikan suara menentang paket bantuan militer dan ekonomi senilai $40 miliar untuk Kiev pada Mei. Dia juga menentang tagihan pengeluaran yang menawarkan tambahan $12 miliar kepada Kiev bulan lalu. Penyebutan Gosar tentang kekeluargaan penjahat Biden berutang budi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemungkinan merujuk pada teori yang dipegang beberapa konservatif AS bahwa Zelensky membantu kemenangan Biden dalam pemilu 2020 dengan menolak permintaan mantan Presiden Donald Trump membuka kembali penyidikan korupsi atas posisi menguntungkan putra Biden di Dewan Perusahaan Energi Ukraina. Gosar bukan satu-satunya partai Republik yang meminta kedua pihak menutup jalur yang tunai dan senjata ke Ukraina, di mana Marjibon Taylor Gerard dari Republik menyatakan pekan lalu bahwa bantuan AS ke Kiev telah membunuh ribuan orang yang secara drastis menaikkan biaya hidup di seluruh dunia.